Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Di tempat ini mungkin kegiatan kita barangkali berbeda dengan apa yang umumnya dilakukan oleh masyarakat. Anda tidak hanya sebatas berlibur, tapi juga sekaligus berlibur plus apa ini? Belajar. Lebih dominan yang mana? Belajarnya atau liburannya? Hah? Seimbang. Masya Allah. Kayaknya lebih dominan berliburnya. Begitu sampai di sini langsung mancing, nyari kopi, main di danau. Masya Allah. Tayyib. Ini sebuah kenikmatan yang mungkin ada beberapa saudara kita berharap bisa membersamai kita, tapi karena aneka halangan dan keterbatasan mereka tidak bisa membersamai kita. Di saat yang sama mungkin orang lain juga ada di sini, tapi tentu saja nuansa kegiatannya tidak sebagaimana yang kita laksanakan. Mereka hanya murni berlibur, tapi tidak ada nuansa agama, bahkan barangkali tidak sampai menyentuh kegiatan sholat. Alhamdulillah, Allah kasih kita bimbingan. Semoga yang mubah ini, kegiatan yang mubah plus kajian ini tidak menjadi sumber masalah besok di akhirat. Tapi saya juga aneh, ini ngapain kajian di sini, Pak? Di puncak gunung, capek-capek dulu baru kemudian enak, Pak. Ada perkataan yang disampaikan oleh para ulama, fansab fa inna ladzizal aishi fin nasab. Lelahlah dirimu, capekkan dirimu, karena sesungguhnya lezatnya hidup itu dikala orang capek. Jadi kita bisa beristirahat akan terasa nyaman, tidur terasa nyenyak ketika kapan? Capek dulu, baru kemudian istirahat. Salat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan sebab dakwah beliau kita bisa mengenal indahnya akidah tauhid, sehingga kita tahu siapa yang harus kita sembah. Kita tahu ibadah seperti apa yang harus kita lakukan. Karena tanpa bimbingan beliau, maka mungkin kita akan melakukan aneka kegiatan yang tidak bisa mengantarkan kepada tujuan yang sejatinya, yaitu surga. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Kemudian tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada panitia yang sudah memberikan kita fasilitas untuk bisa bareng-bareng berkegiatan di sini. Walaupun kegiatan ini berbayar, tapi saya yakin effort yang dikeluarkan oleh panitia melebihi dari apa yang mereka terima. Semoga Allah jadikan itu sebagai tabungan amal bagi mereka. Baik, kita sampai jam berapa? Maghrib jam berapa sih? 6 lebih? 6.20. Berarti kita sampai jam 6 aja ya. Itu sudah plus tanya jawab. Baik. Tadi disampaikan dalam pengumuman, materi yang akan kita bahas adalah tentang penyejuk hati, yaitu yang dimaksud adalah anak yang terkadang bisa berpotensi untuk menjadi musuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah menegaskan di surat Al-Furqan bahwa siapapun yang ada di sekitar kita berpotensi nambahi dosa. Baik anak kita, istri kita, suami kita, teman kita, lingkungan kita, siapapun dia berpotensi nambahi dosa. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian sebagai sumber fitnah bagi yang lain, sejauh mana kalian bersabar.
Sehingga suami adalah fitnah bagi istri, istri fitnah bagi suami, anak fitnah bagi orang tua fitnah bagi anak, orang sehat fitnah bagi orang sakit fitnah bagi orang sehat, kaya miskin juga demikian. Siapapun yang ada di sekitar kita, mereka bisa menjadi sumber fitnah. Yang dimaksud sumber fitnah itu bagaimana? Keberadaan mereka di sekitar kita berpotensi menghasilkan dosa bagi kita. Entah salah bersikap atau kita melakukan maksiat disebabkan oleh siapapun yang ada di sekitar kita. Disitulah kita dituntut untuk bersabar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian menjadi sumber fitnah bagi yang lain, atasbirun, sejauh mana kalian bersabar. Nah, sekarang kita fokuskan pada anak dan keturunan. Terkadang posisi anak dan keturunan, dia bisa menjadi nikmat yang besar bagi orang tuanya, sehingga bisa menjadi penyejuk hati ketika di dunia, dan besok di akhirat juga bisa menolong orang tuanya atau saling membantu untuk semakin tinggi surganya. Demikian pula sebaliknya, anak juga bisa menjadi pemicu munculnya dosa yang dilakukan oleh orang tua, sehingga dia menjadi ujian yang menyebabkan orang tuanya berbuat maksiat. Mengenai realita ini, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di surat At-Taghabun ayat 14. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwan lakum, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, karena itu waspadalah kalian terhadap mereka. Allah menyebutkan realita. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan saran kepada hambanya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya di antara istri kalian dan anak kalian ada yang berpotensi menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, karena itu waspadalah kepada mereka. Mewaspadai itu bukan berarti membalas permusuhan dengan permusuhan. Mewaspadai juga bukan berarti membenci. Tapi makna mewaspadai adalah berhati-hati ketika bersikap, sehingga jangan sampai apa yang selama ini kalian rawat, apa yang selama ini kalian danai, kalian capek untuk memikirkan dia, memberikan nafkah kepadanya, ternyata justru merugikan kalian ketika di dunia dan di akhirat. Coba saya sebutkan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam tafsir Al-Baghawi, beliau menjelaskan ayat ini dengan mengutip keterangan Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, haula'i rijalun min ahli Makkah aslamu wa aradu ayyuhajiru ilal Madinah. Yang dimaksud dengan perhatian yang diberikan oleh Allah kepada orang tua, di mana istri dan anaknya ada yang menjadi musuhnya, mereka adalah beberapa lelaki di kalangan penduduk Mekah. Aslamu wa aradu ayyuhajira ilal Madinah. Mereka masuk Islam dan ingin untuk berhijrah ke kota Madinah. Famana'ahum azwajuhum wa auladuhum. Tapi dicegah oleh istri dan anak-anaknya. Wa qalu sabarna ala islamikum fala nasbiru ala firakikum fa'ata'uhum wa tarakul hijrah. Lalu mereka mengatakan, kami sanggup bersabar untuk bisa berpisah kalian. Kami sanggup bersabar untuk menanggung beratnya jadi seorang muslim, tapi kami tidak bisa bersabar untuk berpisah dengan kalian. Fa'ata'uhum wa tarakul hijrah. Lalu bapak-bapak ini mentaati anak dan istrinya dan tidak jadi hijrah. Faqala ta'ala, maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan, fahdharuhum, waspadalah terhadap mereka. Baik, ini menurut keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Jika riwayat ini benar, berarti sababun nuzul dari ayat berkaitan dengan apa jemaah? Adanya keinginan seorang bapak untuk beramal saleh
tapi terhalangi oleh siapa? Oleh sikap istri dan anaknya. Istri dan anaknya dengan terang-terangan mengatakan, jangan, bapak jangan berangkat hijrah. Nah, bapaknya tidak kuat untuk berpisah dengan mereka, sehingga mereka masuk Islam secara diam-diam, karena kalau terang-terangan nanti akan mendapatkan tekanan dari orang musyrikin, karena mereka tidak kuat kalau harus berpisah dengan anak dan istrinya. Akibatnya mereka gagal untuk melakukan ketaatan. Dari sini kita bisa lihat, makna memusuhi di sini bukan memusuhi secara duniawi dan materi, tapi memusuhi dari sisi apa, Pak? Menghalangi orang tuanya untuk berbuat ketaatan. Ini keterangan yang disampaikan oleh Ibn Abbas. Baik. Wa qala Atha bin Yasar, dan menurut Atha bin Yasar, beliau ini seorang ulama tabi'in, nazalat fi Auf ibn Malik al-Ashja'i, kana dha ahlin wa waladin, wa kana idza arada al-ghazwa baqau ilaihi wa raqqaquhu. Ayat ini turun berkaitan dengan kasus yang dialami oleh Auf bin Malik al-Ashja'i. Bisa diulang nama sahabatnya? Auf bin Malik al-Ashja'i. Ayat ini turun berkaitan dengan kasus yang dialami oleh Auf bin Malik al-Ashja'i. Kana dha ahlin wa waladin. Beliau punya istri dan anak. Wa kana idza arada al-ghazwa baqau ilaihi. Kalau Auf bin Malik al-Ashja'i ini mau berangkat perang, ditangisi oleh istri dan anaknya, wa raqqaquhu, dan membuat luluh hatinya Auf bin Malik. Wa qalu ila man tad'una fa yurikku lahum wa yuqimu, fa anzalallahu ta'ala inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Lalu mereka mengatakan, kalau ayah pergi terus nanti mati, kita ditinggalkan apa? Lalu kepada siapa kita ditinggalkan? Nanti kita harus berlindung kepada siapa? Karena suaminya sudah meninggal. Maka Auf bin Malik gak tega, akhirnya gak jadi jihad. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya di antara istri dan anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, fahdharuhum, maka waspadalah terhadap mereka. Kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Baghawi, bentuk permusuhan itu adalah bihamlihim iyyakum ala tarkit ta'at, fahdharuhum an taqbalu minhum, yaitu mengajak kalian untuk meninggalkan ketaatan. Maka waspadalah, jangan sampai kalian nuruti permintaan mereka, karena permintaan mereka justru menjauhkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini riwayat yang disampaikan oleh Atha bin Yasar. Ada dua riwayat yang tadi kita sampaikan ya. Pertama dari Ibn Abbas berkaitan dengan apa? Kasus orang yang sudah masuk Islam di kalangan penduduk Mekah, kemudian ketika mau hijrah dihalangi oleh anak dan istrinya. Sedangkan riwayat Atha bin Yasar menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan sahabat siapa? Auf bin Malik al-Ashja'i yang ingin berangkat jihad tapi ditangisi oleh anak dan istrinya. Baik. Di zaman sekarang mungkin ibadah yang berat semacam ini barangkali tidak ada yang melakukannya untuk orang yang ada di Indonesia. Tapi barangkali ada satu kondisi di mana terkadang istri merasa berat sekali bagi suaminya untuk melakukannya. Demikian pula anak-anak terasa berat sekali ketika bapaknya melakukannya. Contohnya apa, Pak? Hijrah meninggalkan pendapatan yang haram. Hijrah meninggalkan penghasilan yang haram, yang itu bisa mempengaruhi apa? Nuansa pencaharian atau pendapatan yang dimiliki oleh sang suami. Kadang kita bisa menimbang seperti ini. Andaikan kita ini hidup di zaman Rasulullah SAW, mungkin nggak kita bisa menjadi seperti sahabat. Anda bisa mempertimbangkan, istri bapak kira-kira sanggup nggak ditinggal oleh suaminya untuk jihad? Jadi kalau ibu-ibu misalnya dipamiti sama suaminya, saya mau perang, mau jihad, kira-kira dilepas dengan bahagia atau dilepas dengan penuh tangisan? Yang mana? Bahagia, insya Allah. Mati-mati apa bapak, nggak boleh ganti.
Ada sebagian ibu-ibu yang ditanya kayak gitu. Saya siap melepas suami saya, Mas, kalau usianya sudah 80 tahun. Dapat jihad nunggu tua. Kalau jihad nunggu tua 80 tahun malah ngerepoti. Jadi mungkin suasana seperti yang dialami oleh para sahabat tidak ada tandingannya sebagaimana di zaman kita. Sahabat itu tidak jihad cuma sekali dua kali, berkali-kali. Ajakan jihad yang diberikan oleh Nabi SAW kepada mereka itu berkali-kali. Makanya sampai ada buku yang khusus membahas peperangan-peperangan Nabi SAW yang disebut dengan Al-Maghazi. Disebut dengan Al-Maghazi. Cerita-cerita perang yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Saking seringnya aktivitas perang seperti ini yang mereka lakukan. Sehingga pada posisi seperti ini, bagi para sahabat, jihad itu adalah aktivitas harian. Terus gimana, Pak? Ya, Anda bisa bayangin ya. Pilihan orang kalau sudah berperang, antara satu, mati di medan jihad, kehilangan nyawa, atau yang kedua, kembali dalam kondisi cacat. Dan dua-duanya pilihan yang gak enak secara materi. Minimal ada luka, minimal mungkin ada bagian anggota badan, mungkin jarinya hilang, dan seterusnya. Ada seorang sahabat yang ketika perang, tangannya itu kena pedang, tapi gak sampai putus, cuman gak bisa berfungsi. Sehingga beliau membawa senjata dalam posisi tangan satunya gak berfungsi. Akhirnya ketika melakukan serangan berikutnya, beliau merasa tangan ini ganggu, diinjek itu tangannya, terus diputus. Daripada ganggu, kita mungkin gak pernah mengalami seperti itu. Maka perjuangan yang dialami oleh orang sekarang dibandingkan orang masa silam seperti langit dan sumur, jauh selisihnya. Baik. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberitahu terkadang anak dan istri itu bisa menjadi penyebab seorang suami terhalangi untuk berbuat taat. Berbuat taat bisa bentuknya melakukan sesuatu atau meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, melaksanakan yang wajib atau meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Karena mereka merasa kalau bapak melakukan ini kami akan dirugikan secara materi. Lalu Allah Subhanahu wa taala kasih peringatan, kalaupun anak dan istrimu dalam kondisi seperti itu, fahdharuhum, maka waspadailah mereka. Fahdharuhum, waspadailah mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan apabila kalian memaafkan, wa tasfahu, dan memberikan toleransi, wa taghfiru, dan mengampuni kesalahan mereka, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadza fi man aqama 'alal ahli wal walad wa lam yuhajir. Fa idza hajara ra'al ladzina sabaquhu bil hijrati qad faqihu fid dini hum an yu'aqabu zawjahu wa waladahu alladzina thabbatu 'alal hijrah. Ayat ini, kata Al-Baghawi, membahas tentang orang yang dia tidak jadi hijrah disebabkan karena digandoli, disebabkan karena dihalangi oleh anak dan istrinya. Sampai ketika lambat laun mereka akhirnya berhasil untuk hijrah. Setelah mereka berhasil hijrah, tiba di kota Madinah, mereka ketemu Rasulullah SAW. Setelah ketemu Rasulullah, mereka ketemu senior-seniornya di kalangan para sahabat yang sudah hijrah duluan. Ternyata sahabat yang sudah hijrah duluan itu sudah memiliki banyak ilmu dari apa yang dipesankan oleh Nabi SAW. Akhirnya sahabat yang baru datang hijrah ini merasa emosi. Kenapa saya selama ini tidak segera hijrah? Sehingga saya kalah pengetahuan tentang masalah agama dibandingkan teman-teman saya ini. Nah, saat dia emosi seperti itu, dia menyalahkan siapa? Anak dan istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala ngasih penjelasan, fa idza hajara ra'al ladzina sabaquhu bil hijrah. Kata Al-Baghawi, setelah dia hijrah, dia melihat orang-orang yang telah mendahului hijrah, qad faquhu fid dini, mereka sudah memahami banyak urusan agama,
hum ayyuaqabu zaujahu, dan mereka punya keinginan ayyuaqibu zaujahu, untuk menghukum istrinya, wa waladahu, dan anaknya, alladzina tsabbatu 'alal hijrah, yang mereka telah menunda keberangkatan hijrah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan fa'amarahumullahu ta'ala bil afwi anhum was-safhi. Allah perintahkan agar mereka memaafkan anak dan istrinya. Sudahlah, penyesalan itu biarkan jadi penyesalan. Kamu tidak perlu menghukum anak dan istrimu. Baik. Artinya bisa jadi di awal waktu, saat orang itu ingin beramal soleh lalu dihalangi oleh anak dan istrinya, sampai kemudian dia berhasil melakukannya. Selesai beramal, tiba-tiba muncul keinginan untuk menghukum anak dan istrinya. Kemarin gara-gara anak dan istri saya sampai saya terhalangi. Sekarang saya alhamdulillah berhasil, tapi kurang maksimal karena waktunya tidak tepat misalnya, atau karena faktor yang lain. Misalnya bapak sebelum berangkat sholat, anaknya nangis, akhirnya gimana? Ngurusi anak dulu, sementara istrinya lama di toilet gitu kan, ditungguin kok nggak keluar-keluar padahal sudah iqomah. Begitu istrinya keluar dari toilet, anaknya diserahkan, kita berangkat sampai masjid sudah selesai sholat. Kira-kira gimana Pak? Malunya di mana? Ada nggak rasa malu yang Anda hadapi? Mungkin Anda akan merasa malu, ini bubar saya baru datang, dan kita tetap sholat. Tapi di tengah kita sholat, emosi keluar, meledak-meledak dalam hati, gara-gara istri saya yang lama di toilet dan seterusnya, gara-gara anak yang nangis. Akhirnya ketika pulang ingin apa? Memberi hukuman. Pernah nggak ngalami kayak gitu? Pernah ngalami kayak gitu? Mungkin ya, mungkin ada di antara kita. Jadi pada posisi kita sudah berhasil untuk melakukan ibadah, namun ada keinginan untuk memberikan hukuman kepada mereka, karena kita menganggap bahwasanya dengan sebab mereka kita jadi terhambat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian mengampuni mereka, kalau kalian memberikan toleransi kepada mereka, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kalian berharap untuk mendapatkan maaf dari Allah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah, maka berikanlah maaf dan ampunan untuk istri dan anak kalian. Walhamdulillah, sekarang kalian sudah berhasil untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, ini sedikit renungan yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan surat At-Taghabun ayat 14. Berikutnya saya akan beralih tentang beberapa kisah hubungan antara orang tua dengan anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada aneka warna keluarga yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Ada keluarga yang bapaknya orang soleh tapi anaknya penjahat. Ada keluarga yang anaknya penjahat dan bapaknya orang soleh. Ada keluarga yang istrinya baik, suaminya penjahat. Sebaliknya ada keluarga yang suaminya baik, istrinya penjahat. Dan aneka warna keluarga. Interaksi yang ingin kita ceritakan adalah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail. Allah Subhanahu wa taala menyebut Ismail itu dengan ghulamun halim. Dengan ghulam halim. Sifatnya Ismail itu halim. Ibrahim punya berapa anak? Berapa anak Pak? 2. Yang satu diberi sifat oleh Allah ghulamun alim, yang satu diberi sifat oleh Allah ghulamun halim, dan dua-duanya anaknya Ibrahim. Dan siapa yang disifati oleh Allah dengan ghulamun halim? Yang disifati Allah dengan sebutan ghulamun halim adalah Ismail. Beliau memiliki sifat al-hilmu. Apa itu sifat al-hilmu? Sifat al-hilmu mungkin kalau padanan di tempat kita, kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan wisdom. Apa itu Pak? Kedewasaan, tepat dalam bersikap,
sehingga ketika berinteraksi dia bisa lakukan dengan tepat. Itulah Al-Halim. Baik, Ismail alaihissalam diberi sifat oleh Allah Ta'ala bi ghulamin halim, dengan seorang anak yang halim. Bagaimana kondisi Ismail alaihissalam? Beliau inilah anak pertama Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat penurut kepada bapaknya, sampai rela untuk melakukan sesuatu demi mewujudkan apa yang diwahyukan kepada bapaknya. Hingga satu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mimpi kepada Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Ketika Nabi Ismail sudah menginjak usia as-sa'ya, menginjak usia yang bisa diajak untuk bantu kerja. Qala ya bunayya, Ibrahim mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Aku bermimpi dalam tidurku kalau aku menyembelih kamu. Fandur madza tara, menurut kamu bagaimana? Masya Allah. Mimpinya seorang nabi itu statusnya apa, Pak? Wahyu. Beda dengan mimpi manusia biasa ya. Kalau mimpi manusia biasa kadang kecampuran basah. Kalau mimpinya Nabi, wahyu. Makanya tidak ada manusia yang mimpinya bisa menjadi sumber syariat kecuali para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bercerita tentang mimpinya kepada anaknya. Inni adbahuka, aku menyembelih kamu. Dan beliau tidak kemudian langsung memaksa keadaan anaknya. Beliau tidak memaksa anaknya untuk melaksanakan mimpi itu, tapi anaknya dimintai pendapat untuk mengukur apakah anaknya ini mau mendukung harapan bapaknya ataukah tidak. Karena Ismail paham bahwasanya ini adalah wahyu dari Allah. Tingkat pasrahnya Ismail luar biasa. Sehingga beliau mengatakan kepada bapaknya, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, silahkan laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan menjumpai aku dalam kondisi sebagai orang yang penyabar. Aku akan sabar untuk melaksanakan mimpi sebagaimana yang Bapak alami, sehingga saya siap untuk mendapatkan dampak dari pelaksanaan mimpi itu. Padahal itu kalau dilaksanakan gimana, Pak? Sampai harus kehilangan nyawa. Demikianlah bagaimana ketaatan yang diberikan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam, atau ketaatan yang diberikan kepada Ismail alaihissalatu wassalam kepada ayahnya Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Ibrahim seorang anak yang sangat berbakti kepadanya. Dan jika kita baca dari keterangan yang ada dalam Al-Quran, kehadiran anak bagi Ibrahim itu pasca Ibrahim diusir oleh bapaknya. Sebagaimana Allah ceritakan di surat Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya." Sebutlah cerita tentang Ibrahim dari Alkitab. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya beliau adalah seorang yang siddiq sekaligus seorang nabi. Kemudian Allah bercerita dialog antara Ibrahim dengan anaknya, dengan ayahnya. Pada dialog itu Ibrahim alaihissalatu wassalam mengajak ayahnya untuk meninggalkan berhala. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahku, jangan nyembah setan, sesungguhnya setan itu durhaka kepada Ar-Rahman. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, janganlah sampai engkau tersiksa oleh adab Ar-Rahman. Fatakuna lisyaitani waliya, sehingga nanti bapak menjadi temannya setan ketika di neraka. Dan beberapa percakapan antara Ibrahim dengan ayahnya. Sampai kemudian ayahnya emosi dan dia mengatakan kepada Ibrahim, apa yang dikatakan? Ayahnya mengatakan kepada Ibrahim, "Fa illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Kalau kamu tidak
menyudahi dakwahmu itu, tidak memutus dakwahmu semacam ini, la arjumannak, akan aku lempari kamu. Wahjurni maliyah, dan tinggalkan aku dari sini. Jadi ayahnya ketika didakwai oleh Ibrahim dengan cara lemah lembut, dia nggak terima dan memberikan ancaman kepada Ibrahim untuk apa, Pak? Mau dirajam, mau dilempari. Tapi subhanallah, sikapnya Ibrahim kepada ayahnya tetap menampakkan sikap sopan santun. Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, qala salamun alaika. Ibrahim mengatakan, keselamatan untuk ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mintakan ampunan kepada Allah untuk ayahku. Innahu kana bi hafiyya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Ibrahim, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alnahu nabiyya, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishak dan Yakub, dan kami jadikan mereka sebagai nabi. Jadi ketika Ibrahim menampakkan kebaktian kepada bapaknya berupa ajakan agar bapaknya selamat dari perbuatan kesyirikan, tapi disikapi oleh bapaknya dengan sikap yang keras dan kasar, lalu Ibrahim alaihissalam tetap bersikap lembut kepada ayahnya, sehingga sampai titik itu beliau tidak berhasil untuk mempengaruhi ayahnya. Allah Subhanahu wa taala kasih balasan kepada Ibrahim dengan bentuk apa, Pak? Allah anugerahkan kepada beliau anak yang baik. Beliau tidak bisa mendapatkan nikmat ke atas, maka Allah gantikan nikmat di bawah. Nikmat di atas berupa apa? Seorang ayah, beliau sudah gagal untuk memiliki ayah yang baik, maka Allah anugerahkan kepada beliau keturunan yang baik sebagai ganti dari nikmat atas yang tidak ada. Dan terkadang kehidupan kita seperti itu. Alhamdulillah, kadang kita punya ayah yang baik, tapi kita tidak punya anak yang baik. Ada juga orang yang punya anak yang baik, tapi mungkin dia tidak punya ayah yang baik. Kesempurnaan nikmat ketika dia punya baik atas bawah, punya orang tua yang baik dan punya anak keturunan yang baik. Baik. Ismail salah satu di antara contohnya. Bagaimana baktinya Ismail alaihissalam kepada bapaknya. Ketika diminta untuk disembelih oleh bapaknya, beliau mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, silahkan laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan jumpai aku menjadi orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, hingga ketika mereka sudah pasrah, Ibrahim pasrah kehilangan anak, Ismail pasrah harus mati disembelih bapaknya, wa tallahu lil jabin, dan Ismail sudah meletakkan pelipisnya di atas tanah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala ya Ibrahim as-saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, kau telah membenarkan mimpi itu. Lalu wa fadainahu bidzibhin adzim, kami gantikan dengan adanya dzibhun adzim, binatang sembelihan yang besar, sehingga Ismail digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kambing yang besar. Ini contoh seorang anak yang beliau bisa menjadi penyejuk pandangan bagi orang tuanya, mendukung orang tuanya untuk melakukan ketaatan. Mungkin kita tidak menjumpai suasana seperti itu. Anak mana yang bersedia untuk disembelih oleh bapaknya dalam rangka untuk apa? Ketaatan. Maka Ismail alaihissalatu wassalam dijadikan oleh Allah sebagai nabi yang berbakti kepada ayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ismail sebagai pelengkap kenikmatan bagi ayahnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Baik, kita ganti scene. Kisah yang lain, interaksi yang dialami oleh Nabi Nuh dengan anaknya. Di antara nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan anak yang tidak mau berbakti adalah Nabi Nuh alaihissalam. Bentuk tidak mau berbaktinya anaknya Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh sedang berdakwah bersama masyarakatnya, anaknya tidak mau beriman. Hingga sampai ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan banjir besar, posisi Nabi Nuh mengajak anaknya untuk bisa menyelamatkan dirinya dengan cara naik perahu.
Allah Subhanahu wa taala bercerita dalam Al-Qur'an, "Wa hiya tajri fi maujin kal jibal. Wa nada Nuhun ibnahu." Perahu itu berlayar, kemudian diterpa oleh ombak setinggi gunung. Wa nada Nuhun ibnahu, lalu Nuh memanggil anaknya, wa huwa fi ma'zilin, dan dalam posisi anaknya itu menjauh dari bapaknya. Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, ayo naik perahu bersama kami, dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Anaknya mau naik perahu nggak, Pak? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki keberadaan hidayah itu datang secara sekejap, sementara tidak ada muqaddimah. Pada posisi anaknya di sini, andaikan dia nurut sama ajakan Nabi Nuh untuk naik perahu, mungkin dia selamat. Walaupun ada persyaratan, yang bisa selamat ketika itu hanya yang beriman. Karena Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan ada satupun orang kafir yang bertahan hidup di muka bumi. Masya Allah. Sehingga Allah kabulkan doa itu dengan cara apa? Semua yang tidak beriman kepada Nabi Nuh dimatikan melalui banjir bandang. Ya? Karena anaknya tidak beriman kepada Nabi Nuh, maka Allah tidak selamatkan dia untuk naik ke dalam perahu. Sehingga terkadang kematian ada di hadapan orang, tapi dia masih tidak mau menyelamatkan diri. Kenapa, Pak? Karena gengsi. Kalau sampai saya ikut-itutan itu, saya kan beda agama sama dia, saya beda keyakinan dengan dia, padahal kematian ada di hadapannya. Maka seperti itulah akidah. Orang ketika memiliki akidah tertentu, dia akan melakukan apapun sesuai dengan keyakinannya, walaupun nggak masuk akal. Bahkan walaupun harus kehilangan nyawanya. Demikianlah kondisi keyakinan. Makanya orang kalau sudah punya keyakinan tertentu, dia akan perjuangan keyakinan itu sebisa mungkin, meskipun keyakinan itu tidak masuk akal. Baik. Pada posisi ketika ini anak sudah berada di detik-detik kematian, banjir itu tidak bisa dihalangi. Maka dia menyampaikan kepada bapaknya, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan berlindung dengan naik ke atas gunung agar aku tidak terkena air. Ini alasan logika. Dia akan berusaha untuk menghindari diri dari banjir dengan cara apa? Naik ke atas gunung. Maka diberitahu oleh Nabi Nuh alaihissalam, qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Nabi Nuh mengatakan tidak mungkin ada orang yang bisa selamat dari ketetapan Allah di hari ini kecuali mereka yang Allah rahmati. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu keduanya diterpa oleh ombak, kemudian anaknya tenggelam. Baik. Di posisi ini kita bisa lihat yang dialami oleh Ismail dengan yang dialami oleh anaknya Nabi Nuh, dua-duanya berada di ujung hayat. Ismail alaihissalam disembelih. Kira-kira peluang selamatnya berapa persen? Orang kalau disembelih peluang selamatnya berapa persen? Hampir nggak ada, mungkin nggak ada. Kalaupun ada, ya kecil sekali. Dan dia berada di bawah kendali bapaknya untuk disembelih, peluang matinya besar, peluang selamatnya sangat kecil. Sudah. Kan'an, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang mengatakan anaknya namanya Kan'an, dan itu nama yang ma'ruf tentang anaknya Nabi Nuh. Tapi wallahu a'lam apakah itu sahih atau tidak. Dia juga sudah berada di ujung kematian, mendekati kematian. Baik. Bedanya apa di sini? Yang satu pasrah kepada Allah, yang satu bangkang kepada Allah. Anda lihat hasilnya? Dua-duanya sama-sama dalam posisi mendekati kematian, dan dua-duanya sama-sama mendapatkan ajakan dari bapaknya. Tapi yang satu pasrah kepada Allah sehingga dia selamat, dan yang satu durhaka kepada Allah sehingga dia binasa. Demikianlah gambaran dua perbandingan anak yang berbakti, yang bisa memberikan keuntungan bagi orang tuanya dunia dan akhirat, dan anak yang durhaka, yang justru dia menjadi sumber masalah bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Baik.
Namun perjuangan Nabi Nuh alaihissalam untuk mendoakan anaknya tidak selesai. Beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, sesungguhnya anakku adalah keluargaku, dan sesungguhnya janjimu itu benar, dan kau adalah zat yang maha bijaksana. Beliau berharap kepada Allah gimana? Andai saya tidak bisa ketemu dengan anakku, karena saya tidak bisa ketemu dengan anakku di dunia, maka aku mohon kepadamu ya Allah agar masih bisa ketemu anak di akhirat. Sehingga beliau mohon kepada Allah anaknya diapain? Diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi tidak mungkin ketika orang sudah mati dalam kondisi keluar dari Islam, maka selamanya dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Ibrahim alaihissalam, walaupun beliau sudah mendapatkan kenikmatan berupa anak-anak yang saleh, tapi beliau tetap mendoakan anaknya untuk selalu menjadi imam bagi umat manusia. Sehingga ketika Ibrahim alaihissalam dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, beliau telah berhasil untuk melaksanakan seluruh perintah Allah. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika kami memberikan ujian kepada Ibrahim dengan beberapa kalimat, dengan beberapa perintah, fa'atammahun, dan Ibrahim berhasil untuk menyelesaikannya. Lalu Allah mengatakan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan menjadikan kamu wahai Ibrahim sebagai imam. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Beliau mohon kepada Allah agar anak keturunannya juga dijadikan sebagai imam. Sehingga ketika beliau sudah mendapatkan anak-anak yang baik, Ibrahim selalu rajin berdoa kepada Allah agar anaknya selalu dijaga kebaikan itu. Bahkan beliau mohon kepada Allah agar anaknya dijadikan sebagai imam. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Tapi untuk orang kafir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Ibrahim berdoa, qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Kemudian Allah mengatakan khusus untuk orang-orang zalim alias tidak beriman, dia tidak akan mendapatkan kenikmatan dariku. Sehingga anaknya Ibrahim yang beriman, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai imam bagi umat manusia. Merekalah para nabi yang datang setelah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Baik. Nah, kita berharap kepada Allah, semoga Allah anugerahkan kepada kita keturunan yang baik, yang bisa mendukung orang tuanya untuk berbuat taat dan bisa menghalangi orang tuanya untuk berbuat maksiat, sehingga kita bisa mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan ketika di dunia, ketika kita membersamai mereka di dunia, dan kebahagiaan di akhirat dengan cara kita bisa ketemu mereka ketika di surga Allah Ta'ala. Wallahu alam. Mungkin itu sebagai mukaddimah yang bisa kita sampaikan, dan di sisa waktu kita bisa manfaatkan untuk tanya jawab. Masih cukup panjang insyaallah Pak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz kami yang sudah menyampaikan materinya terkait dengan anak permata hati, dan insya Allah tentunya pasti ada beberapa pertanyaan dari bapak-bapak ataupun ibu semua terkait dengan tema yang tadi sudah sampaikan. Tapi sebelumnya mungkin kita sedikit merenungi ya tadi terkait dengan nasihatnya yang disampaikan oleh antum, bahwa memang anak itu bisa menjadi sebuah ujian, bisa menjadi buah hati, permata hati juga Ustaz ya, membahagiakan juga tentunya kepada kita semuanya. Nah, ada dua contoh tadi yang sebagaimana tadi Ustaz sudah sampaikan, bagaimana anaknya Nabi, baik Nabi Ibrahim dan juga Nabi Nuh, yang sama-sama merupakan anak orang soleh, tetapi dengan kedudukan yang berbeda mereka di akhir masa titik-titik akhir hayat Ustaz ya, dengan perbedaan di mana satunya anak yang pasrah yang berusaha untuk tunduk patuh, dan yang satunya adalah anak yang berusaha untuk berani atau mengekang perintah Allah. Nah, sebelumnya
dari dua hal tersebut mungkin ada, kalau pertanyaannya apa, kan ada Ustaz biasanya sukanya Ustaz bertanya, jamaah menjawab Ustaz ya. Nah, ini mungkin sesinya di mana Ustaz bertanya kepada jamaah dan nanti jamaah yang menjawab. Karena sudah tersedia ada 4 hadiah. Insya Allah kita bagi menjadi 2 hadiah buat umahat, buat ibu-ibu, dan juga 2 hadiah buat bapak-bapak. Apa tuh Ustaz? Masya Allah. Suara sebelah itu di mana, Pak? Tapi kita berlindung aja Ustaz. Gimana Ustaz? Tidak bisa Masya Allah. dianehkan Ustaz. Baik. Tidak ada dindingnya. Sebagaimana mata ya, telinga itu bisa dikendalikan ya. Iya. Sehingga mata bisa dikendalikan ke arah mana Anda melihat, telinga juga bisa dikendalikan ke arah mana Anda mendengar. Baik, Anda fokus ke suara mikrofon dan suara sound system ini. Kita awali yang pertama, saya bertanya, Anda menjawab. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ibrahim punya anak, cucu, cicit yang semuanya adalah nabi. Sebutkan deretan itu. Nah, silakan. Masya Allah. Bismillah. Anak, cucu dan cicit dari Nabi Ibrahim. Nah. Anak 2 Ismail, Ishak, Ismail, Ishak, Yakub, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Shuaib, Shuaib, Nabi Lut termasuk nggak? enggak. Oh, enggak termasuk. Kalau Nabi Shuaib, Daud. baik. Tadi Bapak sudah menyebutkan 3 itu sudah cukup ya. Jadi Nabi SAW pernah ditanya, siapakah manusia yang paling baik? Kemudian beliau SAW memberikan jawaban, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Manusia mulia, bin manusia mulia, bin manusia mulia, bin manusia mulia. 4 tingkatan. Yang dimaksud adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Sehingga 4 tingkatan ini semuanya nabi. Dan itu mulai dari kakek, kemudian anak, lalu cucu, cicit, semuanya nabi. Dalam satu deretan nasab. Dan hanya beliau yang punya keistimewaan seperti itu. Nah, setelah itu anaknya Yusuf, siapa namanya yang menjadi nabi kita nggak tahu. Yang jelas yang urutannya langsung dari mulai Ibrahim, kemudian anaknya Ishak, punya anak lagi Yakub, lalu punya anak Yusuf. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Masya Allah, dapat hadiah. Bapak mau pilih yang mana? Sarung atau cadar? Kalau sarung dibaca sendiri Ustaz, salah satu buat istrinya Ustaz. Yang mana saja Ustaz? Yang mana? Sarung boleh. Sarung, Masya Allah. Ya, nanti bisa dipakai sarungan, Mas. Di sini adem. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Baik. Selanjutnya, tadi kita menyebutkan 2 putra Ibrahim dengan sifat yang berbeda. Siapa dan apa sifatnya? Nah, silakan. Ghulamun Halim, siapa itu? Ismail. Apa Ustaz? Hakim, Dan Ghulamun Alim, Alim atau Hakim? Alim, Alim, siapa? Ishak, Ishak, Masya Allah. Kenapa? Karena panitia. Oh, panitia. Masya Allah. Insya Allah untuk yang lain dulu. Baik. Panitianya nanti dirapel Ustaz. Baik, digagalkan ya, Iya, dikatakan. dibatalkan. Silakan kepada yang lain, pertanyaan yang lain Ustaz. Pertanyaan saya ganti. Tadi kita sudah menyebutkan tentang perjalanan para nabi bersama keluarganya. Dan kita juga sudah menyebutkan bagaimana kondisi para nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sebutkan 4 jenis keluarga nabi yang berbeda. 1. Nah, Silakan. keluarga nabi. Oh, telat angkat tangan, Pak.
Jelas, Ustaz. Yang pertama istri dan suaminya soleh, Ustaz. Istri yang suaminya soleh. Jadi istrinya soleh, suaminya soleh dan anaknya soleh juga. Istrinya soleha, suaminya soleh, anaknya soleh. Ya, yang kedua suaminya soleh dan istrinya nggak soleh. Enggak, yang pertama ini contohnya siapa? Contohnya, Ustaz. Contohnya Nabi Yakub, Ustaz. Nabi Yakub. Nabi Yakub istrinya siapa? Ummu Yusuf, Ustaz. Ummu Yusuf. Baik. Yang kedua. Yang kedua apa namanya? Yang suaminya soleh dan istrinya nggak soleh, Ustaz. Suaminya soleh, istrinya nggak soleh. Contohnya? Contohnya Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam. Selanjutnya atau Nabi Nuh. Nabi Nuh. Berikutnya. Ketiga istrinya soleh dan suaminya nggak soleh, Ustaz. Nah, Asia, Ustaz. Fir'aun. Asia dan Firaun. Sebenarnya yang saya minta para nabi ya. Nabi Nuh. Interaksi Nabi Nuh dengan keluarganya ada apa? Beliau soleh, anaknya tidak soleh. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya soleh, bapaknya orang kafir. Bapaknya nggak soleh, Ustaz. Tidak orang kafir dan anaknya soleh. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Anda mau yang mana? Sarung juga? Ikut aja, Ustaz. Nikop, nggak tahu saya isinya ini nikop atau benar-benar. Barakallahu fikum. Nah, selanjutnya ya untuk ummahat. Ini sebenarnya hadiahnya untuk ummahat ya. Tayyib. Saya meniru pertanyaan tadi malam boleh nggak ya? Boleh, Ustaz. Boleh. Di antara mungkin ada sebagian yang belum hadir. oh gitu. Ibu-ibu yang merasa suaminya sangat baik sekali siapa? Sudah ada juga, Ustaz. Yang angkat tangan banyak. Baik. Baik. Pertanyaannya. Sebutkan dua wanita soleh masa silam. Dua wanita soleha masa silam. Khadijah. Masa silam maksudnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Di kalangan Bani Israel. Istri Nabi Ibrahim. Istri Nabi Ibrahim. Siapa namanya? Sarah. Yang kedua? Sama Hajar. Hajar. Masya Allah. Udah dua ya. Baik. Apa alasan Anda menyebut Sarah dan Hajar sebagai wanita salihah? Menghasilkan anak-anak yang menjadi nabi. Masya Allah, menghasilkan anak yang menjadi nabi. Allah Subhanahu Wa Taala berikan keduanya anak yang menjadi nabi. Nah, boleh dapat hadiah. Ibu mau sarung atau nikop? Itu mas, mikrofon. Yang mana hadiahnya? Sarung. Oh, beliau milih sarung. Hadiah untuk suaminya. Selanjutnya. Ini untuk ibu-ibu juga. Kita tahu bahwa istri Nabi SAW itu banyak. Dan istri beliau yang dinikahi dalam kondisi masih gadis, namanya siapa? Semua sudah bisa. Kasihkan saja kepada siapapun yang mau jawab. Aisyah, pertanyaannya. Sebutkan satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Sebutkan satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Sebentar lagi googling dulu ya. Ketemu? Atau yang lain? Pas. Baik. Yang lain ada? Itu sebelah kanan. Sebelah kanan.
An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum li ahli. Innama akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum li ahlihim. Rawahu Aisyah. Bukan. Rawahu Tirmidzi. Masya Allah. Dapat hadiah ya. Nah, baik, cukup? Atau masih ada hadiah yang lain? Katanya di belakang banyak ada mie instan atau telo godok, jagung godok, kan dimasukkan di sini. Boleh Ustaz. Baik. Tambah satu lagi pertanyaan Ustaz. Cukup, selanjutnya kami persilahkan kepada teman-teman, barangkali ada yang mau disampaikan. Ustaz, ada pertanyaan dari Nah, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau bertanya tentang hubungan birrul walidain dari anak di luar nikah. Bagaimana cara dia berkhidmat kepada orang tua dan bagaimana cara birrul walidain dari seorang anak perempuan kepada ayah biologisnya. Baik. Pertama begini, bahwa dalam Islam itu nasab sangat dijaga. Sehingga para ulama menyebutkan ada yang disebut dengan ad-daruriyatul khams. 5 hal yang paling prinsip yang dijaga dalam syariat ini. Apa saja itu? Hifdzuddin, hifdzu al-mal, hifdzu an-nafas, hifdzul aql, wa hifdzul an-nasl. Yang pertama menjaga agama, hifdzuddin. Yang kedua menjaga jiwa, hifdzun nafas. Yang ketiga menjaga harta, hifdzul mal. Yang keempat menjaga akal, hifdzul aql. Yang kelima hifdzul ird wan nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Sebab perbedaan antara kita dengan binatang adalah kita ini terlahir punya nasab yang jelas. Sehingga siapapun manusia, bin siapa itu ada nasabnya. Nah, nasab itu diakui apabila dia terjadi karena jalur yang resmi, dan itu adalah jalur pernikahan. Selain itu tidak ada. Dan satu lagi yaitu jalur perbudakan. Oleh karena itu, apabila di luar jalur ini, maka keberadaan anak tidak diakui sebagai nasab. Selanjutnya, apabila ada seorang wanita yang berzina lalu menghasilkan anak, maka pada posisi ketika anak ini lahir, berarti dia tidak punya ayah yang menjadi ayah nasabnya. Tapi dia punya ibu. Maka nasabnya dinasabkan ke siapa? Ke ibunya. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam. Karena beliau tidak punya ayah. Lalu kemudian ibunya ini nikah dengan bapak biologisnya. Setelah nikah, mereka membangun keluarga dan bayi ini dirawat bersama. Dirawat oleh bapak biologisnya, juga dirawat oleh ibu kandungnya. Sudah? Terus bagaimana hubungan anak ini dengan bapak biologisnya? Hubungannya seperti ayah tiri. Sehingga saat ibu ini nikah dengan bapak biologisnya, itu seperti dia seorang janda yang sudah punya anak, kemudian nikah dengan seorang lelaki. Statusnya sebagai apa? Robiba. Statusnya sebagai anak tiri. Tapi karena orang tua ini merawat, si bapak biologis ini merawat si wanita ini atau anak ini sampai dewasa, berarti dia punya jasa enggak? Dia punya jasa tidak? Dia punya jasa. Pada posisi dia punya jasa, maka anak ini walaupun bukan anak nasab, dia bisa membayar jasa, berutang. Dia bisa kemudian menyampaikan kebaikan kepada ayah biologisnya sebagai bentuk membayar jasa. Bukan dalam rangka untuk berbakti kepada ayah nasab, tapi dalam rangka untuk berbakti kepada orang yang sudah berjasa merawat saya dari kecil. Demikianlah
agama kita mengajarkan. Allah Ta'ala mengatakan, wala tansawul fadla bainakum, janganlah kalian saling melupakan kebaikan antar sama kalian. Baik, selanjutnya, posisi anak ini dengan orang tua biologisnya mahram atau tidak? Mahram atau tidak? Hah? Mahram atau tidak, Pak? Mahram. Kenapa mahram? Anak tiri. Anak tiri termasuk mahram. Yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Dan di antara wanita yang menjadi mahram kalian adalah para robibah yang ada di bawah asuhan kalian dari istri yang kalian nikahi, dakhaltum bihinna, yang kalian sudah melakukan hubungan badan dengan dia. Maka posisi anak perempuan ini mahram dengan bapak biologisnya sebagai anak tiri, sehingga dia bisa berinteraksi sebagaimana layaknya mahram. Boleh salaman, boleh tidak berhijab di hadapan bapak tirinya, meskipun itu adalah bapak biologisnya sendiri. Dan kebaktian yang diberikan sebagai bentuk balas jasa karena bapak ini telah mendidik saya, merawat saya dari kecil sampai dewasa. Wallahu a'lam. Baik, kita berada di waktu sore. Di tempat semacam ini, barangkali sambil melihat keindahan ciptaan Allah, Anda jadi semakin merasa dekat dengan Allah. Maka manfaatkanlah kesempatan seperti itu untuk banyak berdoa kepada Allah. Semoga doa kita mustajab, apalagi dalam posisi Anda sebagai seorang musafir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.